Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas topik rheumatologi. Rheumatologi itu nggak ada kolom tersendirinya gitu ya kalau di soal UKM PPD. Dia masuknya di pertama hematologi imunologi atau di sistem muskuloskeletal. Kenapa masuknya di situ? Karena rheumatologi ini sebenarnya bukan studi tentang sendi ya. Rheumatologi itu datang dari kata ru. Itu sebenarnya adalah artinya flow. Kenapa flow? Karena orang dulu ngiranya ada masalah di apa ya, sesuatu yang mengalir di seluruh tubuh kita itu membawa something yang menyebabkan masalah gitu. Karena banyak penyakit rheumatologi yang sebenarnya adalah problem sistemik gitu, makanya dinamain rheuma, flow gitu. Jadi sekarang klasifikasinya udah masuk ke penyakit autoimun, makanya masuknya di hematologi imunologi kayak gitu. Tapi karena dia problem sistemik, dia juga nyerang sendi dan banyak memang gejalanya adalah joint pain gitu ya kan, nyeri sendi, makanya dia juga masuk di sistem muskuloskeletal karena ya sayangnya manifestasinya banyak di sendi gitu ya. Sebenarnya untuk hematologi imunologi kan ada 7 soal ya. Kalau setengahnya hemato, imunologinya setengah, berarti kan 3 sampai 4 soal. Sedangkan imunologi sendiri kemarin kita udah bahas infeksi tropis ya. Jadi mungkin rheumatologi 1 soal doang ya kali ya. Di sistem muskuloskeletal pun sebenarnya ya sistem muskuloskeletal nggak cuma sendi ya kan. Tapi ya mungkin ada at least 1 atau 2. Jadi sebenarnya rheumatologi ya paling 2 soal ya di UKM PPD ya. Jadi sebenarnya cukup dikit sih proporsinya. Jadi kalian boleh sesuaiin aja dengan kebutuhan apakah harus mendalami sedalam apa untuk topik hematologi ini. Approach-nya pertama kita mulai dari diagnosis. Jadi kalian harus bisa ngebedain antara masing-masing penyakit rheumatologi itu gimana bedanya, terutama ketika temuannya adalah temuan fisik gitu. Apa sih bedanya temuan fisik di rheumatoid arthritis gitu misalnya dengan osteoarthritis yang lain-lainnya gitu ya. Apa bedanya topus sama podagra misalnya kayak gitu. Jadi harus tahu diagnosis. Terus yang kedua adalah temuan fisik patologi, ini berkaitan dengan diagnosisnya. Terus juga X-ray karena ini sendi dan muskuloskeletal gitu ya, jadi banyak menginterpretasikan X-ray. Terus yang terakhir juga adalah pemeriksaan penunjang sensitif dan spesifik. Ini terkait dengan keadaan autoimun. Jadi harus tahu kalau misalnya mau negakin SLE sebenarnya pilihan tes yang spesifiknya apa sih kayak gitu. Itu juga harus tahu. Banyak penyakit rheumatologi yang akan kita bahas habis ini mostly itu adalah kompetensi SKDI 3A. Jadi emang gak sampai terapi definitif gitu ya. Itu bisa emang ngerujuk sih autoimmune diseases. Tapi at least harus tahu atau at least ya pernah denger lah ya pilihan obatnya apa gitu. Yang 4 itu paling cuman go di fase akut. Jadi sebenarnya itu doang, sisanya cuma sampai 3A. Rheumatologi ini juga banyak hafalan karena ada banyak buzzword, terus tes-tesnya tuh mirip-mirip gitu, jadi harus dihafalin sayangnya. Jadi kalau mau efektif langsung aja ke Anki. Di Anki masuk ke web Anki atau bisa di Anki mobile, ketik untuk nyari deck ya, ketik aja UKM PPD, ntar keluar semua deck yang kita udah bikin untuk belajar UKM PPD, ntar pilih yang rheumatologi. Di sana udah ada topik nge-review tentang hal yang kita bahas hari ini. Oke, lanjut dulu untuk penyakitnya apa aja sih. Kita akan balik lagi pakai tabel. Nah, rheumatological diseases itu dibagi jadi 2. Ada yang non-inflammatory, jadi tidak melibatkan atau patogenisisnya tidak berdasarkan inflammation gitu ya. Yang kedua adalah inflammatory. Kita harus bisa ngebedain keduanya dulu. Pertama, kalian lihat apakah keadaannya itu membaik atau memberat dengan aktivitas. Ini ya yang di bawah. Ini nih. Kalau di non-inflammatory, dia akan memberat saat aktivitas. Kenapa? Karena non-inflammatory ini kalau bukan inflamasi, terus kenapa dong bisa sakit? Itu karena mechanical injury. Jadi injury mekanik. Jadi emang karena kebanyakan dipakai gitu. Kayak engsel pintu kalau misalnya kelamaan, ya itu kayak sendi kita ya kan, kalau kelamaan dipakai udah usia tua terus bebannya berat, ya udah injury mekanik gitu. Makanya semakin banyak aktivitasnya dia akan semakin berat kayak gitu ya. Sedangkan kalau inflammatory dia akan membaik justru dengan aktivitas, karena proses inflammation ini biasanya karena problem autoimun atau keadaan sistemik gitu ya, sistemik. Jadi saat seseorang dengan inflammatory rheumatological disease diem aja, justru dia parah gitu karena depositnya banyak gitu ya. Autoantibodiesnya jadi ngumpul gitu di satu tempat. Saat dia beraktivitas bakal ada lebih banyak gerakan, flow-nya lebih bagus gitu ya, akan lebih baik gitu karena lebih disperse gitu autoantibodinya. Jadi itu adalah perbedaan pertama. Yang kedua adalah lihat dari kaku paginya. Aku nggak tahu kenapa di UKM PPD itu sering pakai cut off point untuk membedakannya adalah apakah kaku paginya kurang atau lebih dari 30 menit. Tapi poinnya sebenarnya bukan tentang berapa menit kaku paginya ya, tapi apakah penyakitnya memberat saat pagi atau saat malam. Kalau misalnya dia non-inflammatory, terjadi karena wear and tear, karena mechanical injury, kan dia akan semakin berat seiring dengan
semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan. Makanya saat malam hari dia justru tambah berat. Karena kalau misalnya udah beraktivitas pagi, siang, jalan lama dan segala macam, pas malamnya jadi tambah sakit. Masuk akal ya. Sedangkan kalau misalnya yang inflammatory, justru dia akan membaik saat malam. Justru dia paling berat itu pas baru bangun gitu. Baru bangun berat, terus makin banyak aktivitas, makin antibodinya makin ini ya, makin bagus gitu ya flow-nya. Makanya makin lama itu terjadinya malah makin baik gitu. Jadi sebenarnya poinnya itu adalah itu, mana yang lebih berat, apakah saat malam atau saat pagi gitu ya. Tapi kata-kata saat di UKMPPD yang sering digunakan adalah kalau misalnya dia kaku paginya kurang dari 30 menit, artinya pagi itu paling gak kaku lah gitu ya. Jadi dia non inflammatory. Oke, sedangkan kalau kaku paginya lebih dari 30 menit berarti kan dia pagi-pagi berat gitu ya gejalanya, lama gitu kekakuannya. Nah itu berarti inflammatory kayak gitu ya. Jadi jangan bingung, kalau misalnya bingung rasionalisasi lagi aja, oh ya ini gara-gara injury mekanik atau ini gara-gara keadaan sistemik kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah unilateral untuk non inflammatory yang ini. Kenapa unilateral? Karena dia tergantung dengan sendi mana yang sering digunakan. Kalau misalnya misalnya kita gunain tangan kanan sama tangan kiri kan beda ya. Kalau pengguna tangan kanan bakal lebih sering pakai sendi yang sebelah kanan juga dong, makanya akan lebih mungkin untuk dia kena duluan di sebelah kanan gitu. Walaupun ya seiring dengan perjalanan usia bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi bilateral juga, tapi pasti ada yang duluan yang lebih sering digunakan. Sedangkan kalau inflammatory dia nggak mungkin satu doang. Kenapa? Karena dia problemnya sistemik, antibodinya non diskriminatif ya. Jadi dimanapun ada reseptornya yang akan diserang gitu ya kan. Jadi nggak mungkin cuma satu sendi doang gitu. Dia tidak mendiskriminasi, jadi sistemik, makanya bilateral gitu ya, untuk joint yang kena gitu. Terus yang terakhir adalah perbedaannya lihat dari ESR atau CRP. ESR itu adalah erythrocyte sedimentation rate, sama CRP itu si reactive protein. Ini adalah marka-marka inflamasi ya kan. Jadi kalau bisa meningkat, oh ya berarti ini emang kondisinya inflamasi untuk penyakit rheumatologi yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja langsung lihat marka inflamasi. Kalau meningkat, oh ya udah inflammation. Oke. Jadi itu perbedaan pertama yang harus diketahui, apakah dia inflamasi atau tidak inflamasi. Yang kedua, kita harus tahu penyakitnya apa aja sih yang inflamasi dan apa aja yang non inflammation. Yang non inflammatory satu aja yang kita bakal bahas hari ini itu adalah OA, osteoarthritis. Terus untuk inflammation kita bagi dua lagi. Sekarang kita ke yang kanan. Ada karena kausanya infeksi atau bukan karena infeksi. Ya infeksi cuma ada satu, ada septic arthritis sesuai dengan namanya. Septic ya kan berkaitan dengan infection ya. Sedangkan yang non infection itu kita bagi jadi seropositif non inflammatory rheumatological disease dan seronegatif non inflammatory rheumatological disease. Apa maksudnya seronegatif atau seropositif? Seronegatif itu artinya hasilnya akan negatif untuk tes serologis rheumatoid factor. Jadi kalau misalnya rheumatoid factornya negatif, berarti dia masuknya ke seronegatif inflammatory rheumatological disease. Kalau yang seropositif itu ada kemungkinan saat dites dengan rheumatoid factor, dites untuk rheumatoid factor hasilnya akan positif. Jadi kata positif dan negatif itu refer to ini ya, nge-refer ke ini rheumatoid factor, tes rheumatoid factor. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut sebenarnya apa sih rheumatoid factor itu, kenapa jadi penting untuk rheumatological disorder ya kan. Penyakit-penyakitnya udah di list di sini. Ada untuk yang seropositif itu ada rheumatoid arthritis RH, ada SLE, ada Sjogren syndrome, ada systemic sclerosis, ada juvenile idiopathic arthritis. Oke. Terus yang di sebelah kiri ini apa? Ini ada anti-CCP, anti-dsDNA dan segala macam. Ini adalah tes-tes yang spesifik untuk penyakit tersebut. Jadi untuk rheumatoid arthritis, tes spesifiknya adalah anti-CCP. Untuk systemic lupus, tes spesifiknya adalah anti-dsDNA dan anti-SMID. Untuk Sjogren itu anti-RO dan anti-LA. Terus untuk systemic sclerosis itu anti-RNA polymerase 3. Untuk JIA itu aku yang sering keluar di UKPPD itu adalah klasifikasinya. Jadi ada oligoartikuler dan polyartikuler. Kalau misalnya dia melibatkan 1 sampai 4 sendi itu oligoartikuler. Ketika lebih dari 4 sendi itu namanya polyarticular juvenile idiopathic arthritis, JIA. Kayak gitu ya. Terus di sebelah sini untuk Sjogren dan systemic sclerosis ini ada beberapa kayak classical triadnya gitu ya, temuan klinis yang khas. Untuk Sjogren itu adalah
dry eye, dry mouth, sama arthritis. Jadi kalau misalnya ada pasien keluhannya itu dry eye tapi nggak tahu penyebabnya apa, terus dry mouth, terus juga arthritis, terus dicek nih anti-RO nya hasilnya positif, oke, itu berarti Sjogren syndrome. Kalau systemic sclerosis itu telangiektasis ya yang khasnya. Jadi sebenarnya manifestasinya banyak sih, tapi yang khas untuk systemic sclerosis itu adalah telangiektasis. Jadi kalau misalnya ada temuan itu, terus ada keluhan di joint gitu ya, terus dicek anti-RNA polymerase III-nya positif, itu berarti systemic sclerosis. Oke, ini untuk seropositif inflammatory rheumatological disease. Sekarang kita masuk yang ke seronegatif. Seronegatif ada apa aja? Ada gout, ada ankylosing spondylitis, ada polymyalgia rheumatica, ada IBD associated, sama psoriatic arthritis. Di sebelah kanan ini apa? Kok ada tulisan-tulisan merah? Nah, ini adalah kata-kata pentingnya gitu ya. Aku catat di sini. Walaupun nanti di bawah kita bakal bahas satu-satu. Untuk gout, yang paling penting dan yang at least kalian harus tahu itu adalah penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah deposit kristal monosodium urate. Oke, ini harus tahu. Ini nama kristal untuk gout. Yang kedua, kalau ankylosing spondylitis apa? Ankylosing spondylitis itu keadaan ketika ada autoantibody yang menyerang kolagen di vertebra kita, terutama di joint intervertebranya dan di facet jointnya. Jadi ntar ini berkaitannya dengan back gitu ya, dengan punggung, dengan vertebra. Ntar kita bahas hasilnya apa, temuannya apa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ngapain apapun ya, at least harus tahu ini tuh masalahnya di mana gitu ya. Masalahnya adalah ada autoantibody yang menyerang joint di vertebra, yaitu di intervertebra dan facet jointnya. Oke. Yang ketiga, polymyalgia rheumatica. Ini sebenarnya cukup familiar ya harusnya. Polymyalgia rheumatica ini menyerang biasanya shoulder, jadi bilateral shoulder pain, dan dia punya asosiasi yang sangat dekat dengan giant cell arthritis. Jadi sesuai namanya ya, arthritis dari kata artery ya kan, artery tambah itis, jadi inflammation of the artery. Jadi giant cell arthritis itu adalah salah satu jenis vaskulitis ya. Dia biasanya keluhannya mirip kayak nyeri kepala, jadi nyeri di daerah temporal, terus bisa jadi pulseless gitu ya temporal arterinya. Terus pasiennya ngaku, oh ya saya juga sering ini nih dok, nyeri di kedua bahu gitu. Nah itu berarti dia mengarahkan ke polymyalgia rheumatica. Kata-kata yang orang sering bilang kayak rheumatic gitu ya, itu sebenarnya lebih ke rheumatica ya, ke polymyalgia rheumatica, bukan ke rheumatoid arthritis. Itu juga jangan sampai salah. Sekali lagi, polymyalgia rheumatica itu seronegatif, kalau rheumatoid arthritis itu seropositif. Itu beda penyakit. Oke? Terus yang berikutnya IBD associated arthritis. Ya, IBD kan inflammatory bowel disease ya kan. Inflammatory bowel disease itu ada dua ya kan bentuknya, ada Crohn's disease sama ulcerative colitis yang ada itu ya. Ntar lebih lanjutnya ntar dibahasnya di GI tract ya. Kalau Crohn's disease itu dia yang skip lesion, yang ulcerative colitis itu yang dia continuous lesion. Tapi intinya kalau misalnya ada keluhan GI tract, terus habis itu atau udah diketahui kalau pasiennya punya Crohn's disease atau ulcerative colitis, terus dia juga ada nyeri sendi, nah berarti ini adalah IBD associated arthritis kayak gitu ya. Terus yang berikutnya psoriatic arthritis, dari kata psoriasis ya, penyakit kulit ya kan. Jadi dia biasanya memang diketahui punya itu, atau mungkin belum didiagnosis tapi udah ada gejalanya ya, kayak dok ini ada plak putih, keperakan gitu. Oke, ini psoriasis. Terus dia juga ada joint pain, jadi ada masalah di joint plus ada masalah di kulit gitu ya. Nah itu berarti psoriatic arthritis. Jadi sayangnya di rheumatological disorder itu apa ya, lebih susah untuk didiagnosis karena kita harus punya pattern recognition yang bagus gitu. Kayak kita harus tahu asosiasinya apa aja, terus kita harus tahu ngecek pemilihan tesnya juga sebenarnya lumayan sulit ya. Jadi emang intinya harus tahu banyak asosiasinya sih, karena symptomsnya bisa jadi non spesifik dan juga sistemik tapi non spesifik gitu, jadi susah sebenarnya untuk nyari taunya. Makanya harus tahu asosiasinya. Oke, ini adalah intro cara cepatnya atau ya, ini adalah map kita untuk rheumatological disorder. Kita bakal bahas satu-satu. Sebelum masuk ke penyakitnya, kita bakal review 3 hal. Pertama, acute phase reactant. Yang kedua adalah konsep dari sensitivity dan specificity. Terus yang ketiga, apa sih ANA? Kita sering banget dengar ANA tes lupus gitu. Apa ya sebenarnya ANA itu? Nah, kita bakal review dulu. Mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah acute phase reactants. Di sini sebenarnya yang aku
mau jelasin itu adalah apa sih sebenarnya ESR dan CRP itu, ya dua ini ya. Jadi kepanjangannya udah tahu ya, erythrocyte sedimentation rate, terus C-reactive protein. Kenapa ya ini bisa jadi marker inflamasi gitu ya kan? Jadi acute phase reactant itu adalah semua protein yang muncul atau ya apa ya, marka protein yang muncul saat terjadi inflamasi. Nah, acute phase reactant itu ada banyak, tapi salah satunya adalah ini ESR dan CRP tadi yang kita bahas. Kenapa bisa ada protein-protein itu? Jadi ketika ada inflammation, ketika mulai ada inflamasi, itu ya dari semua white blood cell terus interleukin gitu ya bakal ngasih signal. Salah satunya adalah juga ke organ liver, ke hati. Hati itu kan bertanggung jawab terhadap metabolisme protein ya. Mostly protein yang tubuh kita itu akan dibikin dan dibuat oleh hati, dan yang regulasi juga bisa dia kan. Jadi hati itu akan naikin beberapa jenis protein gitu ya, dan akan nurunin protein-protein lainnya. Nah, semua protein yang meningkat jumlahnya saat inflamasi itu adalah positif acute phase reactant. Jumlahnya akan naik, makanya positif. Yang akan turun selama inflamasi akut itu adalah negative acute phase reactant. Kayak gitu. Kenapa ada yang meningkat dan ada yang menurun? Kan sama-sama protein. Karena protein-protein yang dibikin naik itu akan membantu untuk menyelesaikan inflamasinya. Oke, jadi semua protein yang dinaikin oleh hati itu akan berperan dalam upaya resolusi inflamasinya. Kayak gitu. Terus kenapa yang diturunin? Kenapa nggak semuanya naikin aja kalau gitu? Karena protein kita terbatas, ya kan? Semua protein itu kan basisnya asam amino, ya kan? Terus jumlahnya terbatas, ya kan? Makanya harus ada yang kita korbanin. Ketika kita naikin beberapa protein yang lainnya yang kita lagi nggak butuh ini bakal diturunin. Nah, itu yang akan menjadi negative acute phase reactant. Terus apa aja itu yang bisa kita lihat? Nah, ini nih ada di sini ya. Untuk yang positif, jadi ini yang akan meningkat saat inflamasi itu ada ferritin, ada komplement, ada fibrinogen, ada C-reactive protein. Oke, yang negatif itu ada albumin, transferin, antitrombin kayak gitu. Gimana cara ngafalinnya? Bisakah ini dicari rasionalisasinya? Jawabannya bisa. Kalau misalnya dia berperan dalam proses inflamasi atau penyelesaian infeksi, pasti dia naik. Misalnya ferritin, kemarin kita belajar ferritin di hematologi ya kan. Ferritin akan meningkat di mana? Ferritin akan meningkat di anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease itu kan kejadiannya kan juga inflamasi ya. Terjadilah inflamasi kronis yang menyebabkan anemia. Kenapa? Karena ferritinnya naik. Ferritin itu kemarin apa? Ferritin itu adalah tempat penyimpanan Fe atau iron ya kan, jadi akan meningkat saat inflamasi. Berarti cocok ya sama teori kita di hematologi kemarin. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lihat apakah seseorang lagi mengalami inflammation atau enggak, lihat aja nilai ferritinnya. Sebenarnya bisa. Kalau iya pasti dia akan meningkat dan bisa berakhir dengan anemia of chronic disease ya kan. Terus sistem komplement berperan ya di dalam imunitas kita ya kan. Nanti dia akan membantu berakhir dengan MAC ya kan. Membrane attack kompleks ya kan, nanti bakal ngebantu untuk ngelawan bakteri dan ya patogen kita ya kan. Terus fibrinogen, kenapa ya fibrinogen meningkat kalau misalnya lagi ada inflammation? Karena fibrinogen ini kan nanti berperannya dalam proses hemostasis ya kan, protrombotik ya kan. Ketika ada inflamasi, tubuh kita akan berusaha untuk memerangkap bakteri-bakteri yang ada atau patogen yang ada dengan cara ya ini ngebikin fibrin mesh untuk ngebikin tubuh lebih protrombotik gitu ya. Makanya semua komponen-komponen protrombotik itu bakal meningkat dan bakal masuk ke positive acute phase reactant. Salah satunya yang lain di positive acute phase reactant adalah C-reactive protein. Nanti ini juga berperan untuk ngebantu eliminasi patogen sebenarnya C-reactive protein itu. Nah, kebalikannya dengan yang di negative acute phase reactant itu bakal diturunin. Kenapa? Karena dia misalnya kita lihat antitrombin kan ini mencegah terbentuknya trombus ya. Jadi justru kita harus turunin dong, karena kita lagi pengen dibikin trombus nih biar terperangkap nih bakteri-bakterinya. Kayak gitu. Makanya antitrombinnya bakal turun saat inflamasi. Begitu juga dengan transferin ya. Kemarin kita juga belajar transferin bakal turun kalau anemia of chronic disease ya kan. Karena kita lagi berusaha untuk tidak mengeluarkan ironnya, kita akan menaikkan ferritin dan menurunkan transferin. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah konsep dari acute phase reactant yang sebenarnya kalian bisa gunakan untuk melihat apakah terjadi inflamasi atau tidak gitu. Gimana dengan C-reactive protein dan ESR? Tadi kan kita udah bahas kita udah bahas positive acute phase reactant, tapi kok nggak ada ESR? Nah, sebenarnya erythrocyte sedimentation rate itu kalau diartiin kan erythrocyte sedimentation rate itu kan laju ya, laju sedimentasi eritrosit. Jadi eritrosit ini gambarnya di sini ya. Cara ngerjain itu adalah kita masukin darah kita di dalam tabung, terus nanti eritrositnya kan punya
massa jenis yang lebih berat ya daripada serumnya ya, kan bakal ngendap nih dia. Nanti bakal dihitung dalam sekian waktu gitu ya, misalnya dalam 1 jam berapa jauh gitu ya perubahan ketinggian tabungnya ini, karena si eritrositnya udah turun. Kebayang gak sih? Jadi misalnya 0, 1, 2 gitu, bakal diukur berapa dari yang awal sekian ke sekarang gitu, berapa perbedaannya. Itulah yang dilihat, berapa laju pengendapan eritrositnya gitu. Sebenarnya erythrocyte sedimentation rate ini berkorelasinya dengan fibrinogen. Ketika fibrinogennya meningkat, erythrocyte sedimentationnya bakal lebih cepat, lajunya bakal lebih cepat. Ya kalian mungkin bayangin aja fibrinogen itu kan nyebabin itu ya, fibrin mesh dan segala macam ya kan, itu bakal membuat eritrositnya lebih nempel gitu ya, lebih ngendap gitu. Makanya sebenarnya erythrocyte sedimentation rate itu bukan bagian dari positive acute phase reactant, tapi dia sebenarnya berkorelasi dengan fibrinogen yang sebenarnya kita pengen ukur gitu. Jadi kenapa orang-orang sering pakai ESR dan CRP gitu ya. Keduanya itu akan correlate dengan disease activity. Artinya kalau misalnya lagi inflamasi, ya dua-duanya bakal meningkat gitu ya, berkorelasi dengan aktivitas penyakitnya gitu. Tapi yang menjadi perbedaan adalah half life-nya, waktu paruh ya, waktu paruhnya. Kalau si reaktif protein itu dia cepat 7 jam. Sedangkan kalau misalnya ESR yang sebenarnya berkorelasi dengan fibrinogen itu dia lama 7 hari. Ya bayangin aja, fibrin mesh itu emang sengaja dibikin paten ya kan, karena kalau untuk hemostasis harus yang paten dong, ntar kita bleeding lagi. Jadi karena dia paten juga clearance-nya jadi susah gitu ya, makanya half life-nya lebih panjang. Yang artinya kalau misalnya kalian misalnya infection terus kalian kasih antibiotik, terus mau lihat ini bener ya antibiotiknya atau bener ya diagnosis kita mau lihat nih ada respon ya dari pemberian terapi kita. Kalian bisa lihat dari CRP-nya, karena CRP-nya begitu inflammation-nya subside, begitu inflammation-nya turun, CRP-nya juga akan turun secara rapid. Ya, karena tadi half life-nya 7 jam. Kalau ESR dia nggak bisa. Mungkin kalian udah selesaiin inflammation-nya atau infection-nya dalam 3 hari, tapi nilai ESR-nya belum turun. Nah, itu artinya bukannya belum selesai inflammation-nya atau salah diagnosis atau mungkin terapinya tidak cocok gitu ya. Tapi karena memang ESR itu half life-nya panjang. Jadi walaupun sudah subside inflammation-nya, tetap tinggi nilainya. Jadi walaupun keduanya bisa digunakan untuk melihat perjalanan penyakit, yang bisa digunakan untuk melihat resolusinya hanyalah yang si reactive protein. Kayak gitu ya. Itu another clinical tip untuk ya melihat inflammation. Oke, jadi jangan bingung kalau dibalikin lagi ke rheumatologi apa ininya yang pentingnya. Intinya adalah ESR dan CRP akan meningkat ketika terjadi inflamasi, berarti juga akan meningkat di inflammatory rheumatological disorder yang ini. Oke, masuk akal ya. Lanjut, kita bakal bahas konsep sensitivity dan specificity, yaitu di halaman ini. Nah, ini sebenarnya nanti ada topiknya sendiri ya saat kita belajar public health gitu ya. Tapi kita bakal bahas di sini karena sayangnya di rheumatology disease harus tahu tes sensitif dan spesifik untuk masing-masing penyakit. Oke, jadi sensitivity itu kan artinya sensitivitas atau kepekaan ya. Itu by definition adalah dari seluruh pasien yang mengalami penyakit X gitu ya, berapa sih mendapat hasil positif apabila kita gunakan tes ini kayak gitu. Jadi dia akan menghitung total dari seluruh pasien yang mengalami penyakit itu berapa yang bisa dia detect. Sesuai namanya ya, dia mendeteksi sensitif kepekaan gitu. Jadi ada berapa orang dari seluruh orang yang kena penyakit yang bisa dia detect gitu. Jadi sensitivity itu kalau misalnya mau dibikin kalimat matematikanya gitu ya. Jadi ada berapa true positif dari semua orang yang mengalami penyakit. Jadi ada berapa true positif dari orang yang memang true positif dan false negatif. Nih, kalau mulai ditabel kayak gini. Ke kanan tuh yang penyakitnya, yang ini hasil tesnya. Dari semua orang yang mengalami penyakit itu kan true positif ya. Ada berapa orang yang mendapat hasil tes positif gitu. Berarti dari yang berapa mendapat hasil tes positif dan memang kena penyakitnya, berarti kan true positif ya kan, terhadap true positif plus false negatif ya kan. Yang artinya sensitivitas itu akan berkorelasi dengan false negatif. Oke, semakin tinggi sensitivitasnya, maka false negatifnya akan berkurang. Oke, semoga ngerti ya. Nah, false negatif tambah true negatif kan 100% ya. Karena kan ya negatifnya kan harus 100% dong. Kan sama-sama negatif nih kita lagi ukur. Yang artinya semakin tinggi sensitivitas, true negatifnya akan makin tinggi. Artinya, kalau misalnya tes yang sensitivity-nya tinggi digunakan untuk sebuah populasi,
terus seseorang mendapatkan hasil tes negatif, artinya pasien tersebut benar tidak mengalami penyakit tersebut. Kenapa? Karena semua hasil negatif adalah true negatif, dia beneran gak sakit. Oke, jadi sekali lagi, sensitivity akan meningkat. Saat sensitivity meningkat, maka true negatifnya akan meningkat. Oke, nah gimana dengan specificity? Specificity itu spesifik ya kan, jadi dia sedang mencari dari seluruh pasien yang tidak mengalami penyakit, berapa yang mendapat hasil negatif, kayak gitu. Kalau mau diinin pakai kata-kata, pakai kalimat matematika gitu ya, berarti dia true negatif dibagi true negatif tambah false positif ini, karena dia lagi ngukur pasien yang tidak mengalami penyakit. Jadi kan yang ini ya, jadi berapa sih yang beneran gak sakit dari semua orang yang mendapat hasil negatif untuk tesnya, yang artinya semakin tinggi spesifisitas, maka false positifnya akan semakin turun ya kan, karena kan dia ini ya, kalau misalnya spesifisitasnya naik, maka false positifnya bakal turun. Makanya spesifitas bakal akhirnya akan berkorelasi dengan true positif. Artinya kalau misalnya hasilnya positif, pasien tersebut emang benar mengalami penyakit tersebut, karena semua hasil positif adalah true positif ya kan. Semakin tinggi spesifisitas, semakin tinggi dia true positifnya. Nah, terus implicationnya apa? Implikasinya adalah tes yang sensitivitasnya tinggi itu digunakan untuk rule out. Jadi kalau misalnya seorang dikasih tes dengan sensitivitas tinggi dapat hasil negatif, oh ya berarti kita bisa rule out dia emang gak kena penyakit itu. Sedangkan spesifisitas itu digunakan untuk rule in. Kok salah tulis? Rule in harusnya. Kenapa? Karena kalau misal pasien yang dapat hasil positif di tes tersebut, berarti memang benar dia mengalami penyakit tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kalau misal ada populasi ini populasinya misalnya ini ya, ini universe kita, terus habis itu ada orang, ada penyakit yang menyebabkan seorang kulitnya jadi warna ungu misalnya kayak gitu ya. Terus gimana cara kita ngaplikasiin konsep sensitivitas dan spesifisitas ini? Kita mau ngedetect sebanyak-banyaknya orang yang kena penyakit ungu ini. Pertama kita harus rule out dulu biar gampang ya kan. Gimana caranya? Kita akan gunakan tes yang sensitivitasnya tinggi. Sensitivitas aku pakai ini ya, warna pink ya. Nah, sensitivitasnya tinggi itu berarti dia bakal, semua orang yang hasil negatif itu berarti bukan kena penyakitnya, jadi dia berhasil nih. Misalnya gini ya. Nah, sekarang kita hitung semua yang negatif, bener nggak sih nggak kena penyakit? Bener. Ini negatif nggak kena penyakit, ini negatif nggak kena penyakit, nggak kena penyakit gitu ya. Tapi memang dia ada possibility kalau orangnya itu false positif, karena di ini kita nih di dalam lingkaran pink kita ternyata ada yang sebenarnya nggak kena penyakit tapi hasil tesnya positif ya, karena dia sensitif ya tesnya, dia bukan spesifik. Nah setelah itu baru kita pakai yang spesifik. Kita akan cek untuk masing-masing orang ini apakah mereka hasilnya positif. Nanti yang positif pasti yang ini dong. Kayak gitu. Saat mereka dapat hasil tes positif, mereka benarlah kena penyakit. Jadi harusnya orang ini yang tadi mungkin dapat sensitivity-nya dapat positif gitu ya tesnya, pas spesifik harusnya dia dapatnya negatif. Jadi kita bisa ngerule in orang yang sakit. Berarti memang bener ini semuanya sakit. Kayak gitu. Oke, semoga kebayang ya. Terus korelasinya apa? Nah, di penyakit rheumatological disease tuh sering harus paham penyakit-penyakit dan tes-tesnya. Misalnya SLE. SLE itu untuk tes yang sensitivitasnya tinggi itu namanya ANA. Oke, tapi untuk yang spesifisitasnya tinggi itu namanya anti-dsDNA, double stranded DNA. Jadi misalnya kalau ada seorang laki-laki usianya 61 tahun, dia bilang saya keluhannya ini dok di apa di apa sih namanya knee ya, ya udahlah ya, di knee itu ada nyeri sendi gitu ya. Terus pas di pemeriksaan fisik gak ada malar rash, gak ada nephritis, gak ada simptom-simptom lainnya berkaitan dengan SLE. Terus kalian bilang apa ini kayaknya osteoarthritis deh. Dok saya nggak percaya nih, kemarin saya habis baca tulisan tentang SLE, saya pengen dong dicek untuk SLE. Kalian bakal milih tes yang mana? Apakah akan memilih ANA test atau anti-dsDNA? Nah lihat dulu pasien ini mungkin nggak sih SLE? Kemungkinannya sangat kecil ya, karena kalau lihat dari profilnya nggak cocok, laki-laki 61 tahun terus nggak ada simptom sebenarnya. Jadi it's very unlikely untuk dia sebenarnya SLE. Terus apa yang harus kalian pilih? Kalau misalnya kalian mau
di populasi orang yang unlikely, berarti kalian mau apa? Mau rule out. Jadi kalian harus gunakan ANA. Ketika ANA-nya ntar hasil negatif, berarti kalian bisa bilang bapak nggak mungkin SLE karena tes ANA itu sensitivitasnya tinggi. Artinya ketika hasilnya negatif, ya udah it's very likely untuk bapak jadi true negatif gitu. Berarti emang bukan SLE. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika unlikely untuk kena penyakit tersebut, pilihlah yang sensitif gitu. Kalau misalnya skenario satu lagi, perempuan gitu ya, usia 24 tahun, terus keluhannya ada malar rash, discoid rash, terus ada nephritis, ginjalnya fungsinya udah terganggu. Nah, pilihnya yang mana dong? Pilihnya yang anti-dsDNA. Kenapa? Karena kita mau rule in, kita mau pastiin dia memang beneran kena SLE, karena emang profilnya cocok gitu ya. Makanya kita bakal pilih anti-dsDNA. Jadi kalau misalnya likely, pilihlah yang spesifik. Kayak gitu. Semoga membantu ya. Makanya tadi di atas di tabel-tabel kita itu sudah ada pilihan tes-tes yang spesifiknya. Kalau ada pasien unlikely untuk rheumatoid arthritis, pilih yang sensitif. Tapi kalau dia very likely untuk rheumatoid arthritis, pilih tes spesifiknya. Berarti pilihlah anti-CCP. Kalau SLE tadi udah anti-dsDNA atau anti-Smith. Kalau Sjogren, ini profilnya cocok nih usianya, terus sintesnya cocok, ini very likely sebenarnya untuk dia Sjogren, tapi kita mau confirmation, kita butuh tes untuk nge-rule in, ya kan. Tes nge-rule in adalah tes yang spesifik, makanya kita pilih anti-RO dan anti-LA, kayak gitu ya. Begitu juga seterusnya. Jadi yang di sini itu adalah tes yang spesifik. Oke, semoga cukup paham. Itu konsep yang juga harus dipegang. Sensitif untuk rule out, spesifik untuk rule in. Oke. Lanjut, kita bakal bahas ANA dan rheumatoid factor. Sering banget ya, ada apa sih dengan ANA? ANA tuh tes apaan sih? ANA tes positif, terus kenapa tiba-tiba ngebahas SLE gitu ya kan? Jadi, penyakit-penyakit autoimun itu kan kalau misalnya adalah autoantibodies ya kan? Ada antibody yang menyerang sel atau komponen sel kita sendiri gitu ya. Sebenarnya yang diserang tuh ada dua, bisa menyerang nukleus atau menyerang sitoplasma ya. Semua sel kan komponennya kan itu ya, di intinya, dan ada sitoplasma ya kan, yang di luar inti gitu ya. Nah, semua autoantibody yang menyerang nukleus itu adalah anti-nuclear antibodies. Jadi ANA, tapi ini ada S-nya ya, plural gitu ya, banyak sebenarnya. Yang menyerang sitoplasma itu ini anti-neutrophilic cytoplasmic antibody. Angka. Hari ini kita nggak belajar angka karena ini terkaitnya bisa dengan vaskulitis ya. Tapi intinya kan harus tahu kalau autoantibody itu ada juga loh yang nyerangnya sitoplasma, kayak gitu. Ya, dia asosiasinya lebih banyak ke vaskulitis ya, jadi bahasnya ntar di vaskuler. Tapi yang nukleus dia juga ada dua lagi, ada yang spesifik dan non spesifik. Yang non spesifik inilah yang namanya ANA. ANA itu kepanjangan anti-nuclear antibody, tapi ini yang spesifik untuk ini gitu. Oke, maksudnya yang satu, yang singular gitu ya. Sebenarnya ANA tes itu non spesifik. ANA tes dikatakan positif bila titernya lebih dari 1:80. Oke. Jadi kalau interpretasi tes ANA gitu ya, semakin tinggi titernya, maka semakin tinggi seseorang itu memiliki penyakit autoimun. Kayak gitu. Tapi nilai titernya itu tidak berkorelasi dengan perjalanan penyakit. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya 1:320, terus satu orang lagi misalnya punya 1 banding berapa ya, misalnya 160 misalnya, bukan artinya 1:320 ini lebih sakit orangnya, kayak gitu. Itu ya artinya ya, tidak berkorelasinya itu artinya kayak gitu. ANA tes itu sensitif, dia tidak spesifik. Oke, itu yang pertama. Yang spesifiknya itu ada banyak untuk anti-nuclear antibodies. Ada anti-dsDNA, tadi kita bahas di mana nih? Di SLE ya kan. Anti-Smith ini juga spesifik untuk SLE. Terus ada SSA, SSB, RNA polymerase III, ada antihiston. Ini sebenarnya adalah komponen di inti sel juga. DNA di mana? Di inti sel, ya kan? Terus RNA polimerase ini juga di inti sel, histon juga di inti sel, ya kan? Jadi sebenarnya ini juga adalah masuk dari anti-nuclear antibodies yang plural, karena ada banyak. Tapi yang singular untuk disebut ANA itu sebenarnya yang ini ya. Oke. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa hubungannya yang tadi ya, ANA dan tes lain-lainnya itu, ya sebenarnya mereka sedang mengukur nilai autoantibody gitu, makanya dia akan bisa ngekonfirmasi apakah kamu kena penyakit autoimun atau enggak. Itu yang lagi dia ukur, apakah ada autoantibody yang menyerang ini di dsDNA kamu atau menyerang histon kamu, kayak gitu ya.
Jadi semoga nggak bingung, karena rheumatologi kayaknya banyak misconception gitu ya. Tapi harus tahu ANA itu adalah atau antibody yang lagi diukur. Oke, lanjut ya. Gimana dengan rheumatoid factor? Tadi ada seropositif sama seronegatif. Apa ya sebenarnya rheumatoid factor itu? Sebenarnya rheumatoid factor itu adalah another autoantibody. Tapi yang menariknya rheumatoid factor itu adalah antibody yang menyerang antibody lainnya. Jadi sebenarnya rheumatoid factor itu kayak gini. Ada antibody IgM yang sedang menyerang IgG. IgM itu kan ini ya, bentuknya pentamer atau hexamer ya kan. Dia akan menyerang bagian FC-nya, FC portion. Ya, kalau ingat dulu struktur antibody kan ada yang FC sama FAB ya kan. Jadi ada IgM yang berenang-renang gitu ya, bersirkulasi, terus dia akan menyerang antibody IgG. Nyebelin ya, kayak lu pada kan harusnya saling ngebantu ya, kenapa saling nyerang ya. Tapi itulah konsep dari rheumatoid factor. Ini adalah tipe hypersensitivity type 3. Ingat type 3 itu antigen antibody kompleks, ya kan? Yang di sini menjadi antigen adalah si IgG-nya. IgG-nya dianggap antigen asing gitu ya. Jadi kalau misalnya rheumatoid factor itu implikasinya apa gitu ya saat kita tahu rheumatoid factor. Kan tadi selain untuk mengetahui seropositif dan seronegatif ya, kalau RF dia berkorelasi dengan gambaran klinis. Jadi kalau misalnya titer kamu ya lebih tinggi atau jumlah RF kamu lebih banyak, itu berarti emang penyakitnya lebih parah kayak gitu. Satu lagi, RF itu juga sensitif daripada spesifik. Oke, jadi kalau misalnya apakah rheumatoid factor positif itu digunakan untuk roll out atau untuk roll in? Jawabannya adalah karena dia lebih sensitif, dia dipakainya untuk roll out. Oke, jadi ANA itu sensitif. Oke, rheumatoid factor juga sensitif gitu ya. Tapi ANA tidak berkorelasi dengan perjalanan penyakit, sedangkan rheumatoid factor berkorelasi dengan perjalanan penyakit. Jadi ngaruh ya ke seberapa parah penyakitnya untuk RF. Oke, itu intro aja ya untuk ANA dan rheumatoid factor. Karena sayang banget kalau nggak ngerti sebenarnya ada apa dengan rheumatoid factor, kenapa kita jadikan itu pertimbangan gitu ya untuk diagnosis. Kalau kita balik lagi jadinya ke sini, ada pasien yang unlikely untuk kena rheumatoid arthritis gitu misalnya ya, tapi dia bilang, dok periksa dong untuk rheumatoid arthritis. Berarti kalian mau roll out atau roll in? Kita mau roll out karena dia unlikely ya kan. Berarti kalau roll outnya pakai apa? Pakai RF, rheumatoid factor, karena tadi rheumatoid factor sensitif. Oke. Terus kalau di skenario lain ada seseorang yang sangat cocok gitu ya dengan gambaran klinis rheumatoid arthritis. Kalian udah bisa lihat misalnya swan neck deformity-nya gitu ya. Terus usianya cocok, terus ya profil pasiennya cocok gitu ya. Berarti kita mau ngapain? Kita mau roll in ya kan. Kita mau roll in berarti kita pilih apa? Tes yang spesifik. Tes spesifiknya untuk rheumatoid arthritis adalah anti-CCP. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau misalnya Sjogren syndrome, ada pasien sebenarnya nggak ada gejala, tapi saya baru baca soal Sjogren syndrome, dok tolong dong dicek gitu ya. Kita pakai apa? Kita pakai roll out ya kan, karena unlikely sebenarnya dia punya Sjogren syndrome. Roll outnya pakai apa? Carilah tes yang sensitif. Yang sensitif untuk Sjogren apa? Sama rheumatoid factor ya kan, karena dia seropositif ya. Rheumatoid factor hasilnya negatif, oh ya udah bapak atau ibu nggak mungkin Sjogren karena hasilnya negatif untuk tes yang sudah sensitif ini gitu. Kalau pasiennya very likely untuk kena Sjogren syndrome, ini kok mata saya kering ya dok, mulut saya kering, terus ini nyeri sendi banyak nih. Nah berarti kan ini kayaknya Sjogren ya. Saya mau konfirmasi, saya mau rule in. Kalau rule innya pilih tes yang mana? Pilihlah tes yang spesifik. Tes spesifiknya untuk Sjogren apa? Ada dua, ada anti-RO atau anti-LA. Pilih aja. Oke, begitu juga seterusnya. Jadi kita udah bahas skenario untuk SLE ya. SLE itu yang sensitifnya adalah ANA. Spesifiknya anti-dsDNA dan anti-SMIT. Kayak gitu ya. Jadi menginterpretasikan rheumatological disorder agak jadinya lebih susah ya sama penyakit lain, karena dia nggak bisa melihat satu nilai lab doang terus oke, ini positif gitu jadi masuk gitu diagnosisnya. Nggak, harus ada permainan antara tes yang sensitivitasnya tinggi dan tes yang spesifitasnya tinggi kayak gitu.
Oke, nanti kita bakal bahas satu-satu apa terapinya dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu sampai sini aja udah cukup. Yang penting tahu konsep sensitivity, konsep specificity, dan hafal tes yang sensitifnya mana dan yang spesifiknya yang mana. Yang spesifik ingat yang di sebelah kiri ya, yang ini. Karena yang sensitifnya in general ya pilihannya cuma RF atau ANA, ya kan? Gitu. Oke. Nanti kita bakal bahas satu-satu di lecture berikutnya.